Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, siang yang berbahagia ini kita masih bisa beraktivitas oleh Allah, diberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat berangkai salam kita ucapkan kepada baginda Rasul yang telah menyelamatkan agama ini dari alam kezaliman kepada alam yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Saudara hadirin wal hadirat, di mana Anda saja berada, pada kesempatan kali ini ada segelintir kecil yang ingin Al-Fakir sampaikan kepada hadirin wal hadirat di mana Anda berada. Sebentar lagi di negeri Tali Undang Tambang Teliti, Kabupaten Merangin khususnya, kita akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa seluruh Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, demokrasi itu bagus, tapi jangan sampai karena demokrasi kita akan terpisah dari keluarga, terpisah dari orang tua, terpisah dari saudara. Politik itu bagus apabila digunakan oleh orang yang baik, dan politik itu bisa jahat apabila yang menggunakan politik itu adalah orang jahat. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita semua adalah yang punya iman kepada Allah, yang punya iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan seterusnya, bahwa kita adalah orang beriman, kita adalah bersaudara. Fa aslihu baina ahawaikum, damaikanlah di antara saudara kita yang bertengkar, bertikai, yang disebabkan oleh politik yang begitu membara di sudut-sudut desa-desa di Kabupaten Merangin. Semua orang berpesta demokrasi, tapi berdemokrasilah, berpolitiklah dengan secara dewasa. Jangan sampai merusak tatanan keluarga, jangan sampai merusak tatanan masyarakat. Nah, oleh karena itu, perbaikilah di antara kita yang sudah menjadi bagian daripada tidak keharmonisan di dalam bermasyarakat. Apalagi jangan ke gara-gara politik misalnya kita bisa terpisah dari keluarga, adik beradik bisa saling tidak berteguran, berpisah, jangan. Maka sambunglah tali persaudaraan dengan baik, eratlah tali persaudaraan dengan baik. Karena saat kita sakit, saat kita mati pun sekalipun, yang pertama membantu kita untuk proses pemakaman, proses mandikan, proses yang lain, tidak lain adalah keluarga, adik beradik. Sejahat apapun kita adik beradik, itu merupakan satu tempat keluar dari rahim yang sama. Oleh karena itu, bangunlah sebuah persatuan silaturahim yang kuat terhadap adik beradik, jangan sampai terpisah. Pepatah bilang, gajah yang bertengkar, gajah yang berantam, rumput pada mati semuanya. Maksudnya apa? Orang yang jadi kepala desa, orang yang jadi bupati, orang yang jadi presiden, kita menjadi korban. Jangan. Barangkali bisa karena beda pilihan kita dengan tua, beda pilihan dengan saudara,
beda pilihan dengan paman, beda pilihan dengan bapak, emak, ibu kita. Lalu kita memutuskan tali persaudaraan, itu dilarang oleh agama. La tadkhulul jannah qatilur rahim, kata Rasul. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kita sama iman, kita sama Islam, tidak boleh memutus tali persaudaraan. Maka Ramadan kemarin kita adalah yang seperti kepompong, seperti ulat yang masuk ke pompong, yang berdiam di dalamnya dengan harapan dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Barangkali ibaratnya itulah kita. Sebelum Ramadan kemarin kita adalah ulat. Misalnya kita adalah ulat, kan tidak disenangi oleh orang lain. Ulat kan tidak disenangi. Ulat, tanaman yang kita tanam dimakan ulat, kita marah. Ulat, kita tersentuh ulat, akhirnya tangan kita gatal, akhirnya kita marah sama ulat. Ulat terkena tangan kita, bengkak, sakit. Ulat selalu tidak disenangi, bahkan membahayakan, menyengsarakan makhluk di dunia ini. Tapi ulat berpikir, bagaimana dia bisa keluar dari segala hal yang tidak menyenangkan bagi makhluk ini, masuk di dalam kepompong, bersemedi dan berdiam di dalamnya. Dengan beberapa jangka waktu lama, akhirnya dia keluar dari kepompong itu. Dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Hinggap di ranting-ranting tidak akan patah, hinggap di bunga-bunga tidak akan rusak, hinggap di kayu-kayu tidak akan musnah. Kenapa? Barangkali kupu-kupu sudah menjadi hijrah, menjadi yang baik, sehingga orang senang semua dengan kupu-kupu. Analoginya begitulah mungkin kita. Sebelum Ramadan kemarin kita adalah orang yang begitu banyak melakukan maksiat, pertengkaran, kezoliman, pendusta, pembohong, caci maki. Tapi sampai kapan kita berada dalam posisi itu, sehingga kita seluruh kegiatan kita akan melahirkan sesuatu yang tidak baik, tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, tidak ada hubungan kita baik terhadap Allah dan terhadap manusia. Tapi sampai kapan itu oleh Allah? Dan Ramadan tempat kita untuk bertaubat dan bermunajat kepada Allah. Ramadan kita melakukan puasa dengan baik, segala menahan sesuatu yang membatalkan puasa dan yang membatalkan amal puasa. Oleh karena itu, barangkali dengan sebulan penuh kita puasa bulan Ramadan, maka kita tanggal 1 Syawal kemarin kita kembali fitrah. Barangkali seumpama kita menjadi seekor kupu-kupu, yang dulu engkau ulat, sekarang engkau kupu-kupu. Dulu engkau zalim, sekarang engkau bertaubat, orang akan senang, Allah pun akan senang terhadap kita. Beginilah manusia. Kita makhluk Allah ini tentu al-insan makanul khata'i wa nasyan. Manusia adalah tempat salah dan hilaf. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Semua kita pasti pernah berbuat salah. Maka hijrah dan taubatlah dari kesalahan itu. Maka sebentar lagi pesta demokrasi, pesan dan catatan kecil buat kita semua sebagai masyarakat dan pemimpin negeri ini. Jagalah silaturahim, jangan bisa terputus oleh korban politik. Politik bagus, tergantung orang yang menggunakannya. Nah, oleh karena itu, bangunlah sebuah persaudaraan yang baik agar kita kuat di dalam Islam ini. Teringat saya ucapan Jenderal Sudirman. Kata beliau, ingin kuat, bersatulah. Ingin menang, harus kuat. Ingin kuat, bersatulah. Ingin bersatu, bangun tali persaudaraan. Begitulah di dalam kehidupan ini.
Hadirin wal hadirat di mana saja Anda berada, maka insya Allah inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Maka orang yang memutus tali persaudaraan lalu akan tidak bisa mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada manfaatnya. Hadanallah ajmain. Akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.